kafilah kaum muslimin selalu diserang ya oleh orang suku mereka. Akhirnya pun Nabi SAW marah, ya. Kemudian Nabi mengumpulkan pasukan, ya, mengumpulkan pasukan beliau untuk menyerang orang yang berada di Umatul Jandal yang selalu menyerang kafilah kaum muslimin. Maka ketika Nabi SAW sampai di sana, mereka semuanya ketakutan. Mereka kabur dan meninggalkan harta mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Khulasatul Nurul Yaqin. Kita masuk pada pembahasan As-Sanatul Khamisah minal Hijrah. Kejadian pada tahun kelima dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Fi as-sanatil khamisati minal hijrah hadathat ghazwatu Dumatil Jandal wa lam yahdus fiha harbun. لأنه حارب من فيها وتركوا ماشيتهم فغنمها المسلمون وفيها حدثت غزوة بني المصطلق الذين تجمعوا لمحاربة المسلمين." Kata beliau, pada tahun kelima dari hijrah terjadi peperangan namanya Dumatul Jandal, tetapi peperangan tersebut tidak terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Karena orang-orang kufar mereka lari dan meninggalkan hewan ternak mereka. Maka hewan ternak tersebut menjadi harta rampasan bagi kaum muslimin. Kemudian di tahun yang sama pula terjadi peperangan Bani Mustalik, yang mana mereka berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Kharaja ilaihim ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bi jam'in katsir. فأصابهم وسبى المسلمون نساءهم ورجالهم وذريتهم وأموالهم وقتلوا منهم 10 وأثروهم جميعهم. Kemudian Nabi SAW keluar, ya, Nabi SAW memimpin pasukan tersebut pada Ghazwat Bani Mustalik dengan jumlah pasukan yang banyak. Maka banyak kaum muslimin menawan, ya, wanita-wanita mereka, laki-laki mereka dan anak-anak mereka dan harta mereka. Dan terbunuh dari Bani Mustalik 10 orang. Dan semua sisanya semuanya ditawan oleh kaum muslimin. Wa kana minal asra, dan di antara dari tawanan tersebut Barrah bintu Raisihim. Di antara tawanan tersebut ada seorang wanita yang bernama Barrah, anaknya pemimpin suku Bani Mustalik. Fatajawwajah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sammaha Juwairiyah. Kemudian Barrah itu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berikan nama Juwairiyah. Falamma sami'a Banul Mustalik bidzalik aslamu jami'uhum wa saru a'wanan lil muslimin.
ba'da an kanu a'da'ahum. Ketika Bani Mustalik yang mendengar hal tersebut, maka mereka semuanya masuk Islam dan mereka menjadi penolong bagi kaum muslimin setelah menjadi musuh bagi kaum muslimin. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan kejadian pada tahun ke-5 Hijriah. Kejadian pada tahun ke-5 Hijrah di sini disebutkan ada 2 kejadian yang besar. Di antaranya adalah kejadian peperangan Dumatul Jandal. Dumatul Jandal ini adalah daerah sebelah ya timur ya atau sebelah utara kota Arab ya, kota Madinah. Jadi Dumatul Jandal ini berada di sebelah utara di era Jazirah Arab. Dumatul Jandal ini dekat dengan Syam ya, dekat dengan kota Syam. Kemudian ya, jauhnya dari Madinah ya, jauh dari Madinah jaraknya kurang lebih 450 km. Ya, jauhnya ya, tempat Dumatul Jandal ini kurang lebih 450 km. Kemudian ya, di sana orang-orang Dumatul Jandal ya, mereka ya, kenapa Nabi SAW menyerang mereka? Karena Dumatul Jandal ini, di tempat Dumatul Jandal ini, setiap orang yang lewat ya, setiap kafilah-kafilah yang lewat di kalangan kaum muslimin itu diserang. Jadi setiap lewat dari kota Dumatul Jandal ini, kafilah-kafilah kaum muslimin selalu diserang ya oleh orang suku mereka. Akhirnya pun Nabi SAW marah ya. Kemudian Nabi mengumpulkan pasukan ya, mengumpulkan pasukan beliau untuk menyerang orang yang berada di Dumatul Jandal yang selalu menyerang kafilah kaum muslimin. Maka ketika Nabi SAW sampai di sana, mereka semuanya ketakutan. Mereka kabur dan meninggalkan harta mereka. Jadi mereka ketika datang Nabi dengan pasukannya, ya mereka semuanya kabur. Mereka tinggalkan harta mereka, ya binatang ternak mereka, akhirnya pun diambil itu menjadi rampasan kaum muslimin. Ya. Maka disebut di dalam Islam itu disebut dengan fai. Fai itu adalah musuh meninggalkan harta rampasannya tanpa berperang. Kalau ghanimah, musuh meninggalkan harta rampasan ya setelah berperang. Kalau berperang dia tinggalkan. Maka akhirnya pun itu menjadi harta kaum muslimin. Kemudian di tahun yang sama pula, ya pada tahun ke-5 Hijriah, ya pada bulan Sya'ban, ya ada seorang suku dari Bani Mustalik yang bernama Haris, ya Ibni Abi Dirar. Haris Ibni Abi Dirar ini, beliau adalah penghulu atau ketua dari Bani Mustalik. Haris Ibni Abi Dirar ini mengajak kaumnya dan sekutu-sekutunya dari orang-orang Arab yang belum masuk Islam untuk menyerang kota Madinah. Untuk menyerang kota Madinah. Maka dia kumpulkan pada bulan Sya'ban dan mereka pun menjual ya menjual hewan ternak mereka untuk membeli apa? Membeli peralatan perang untuk melawan kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Maka hal itu terdengar dari Nabi SAW, ya, terdengar di telinga Nabi SAW bahwasanya Haris bin Abi Dirar ingin ya mengumpulkan pasukan dari suku Bani Mustalik dan bersekutu dengan orang-orang Arab yang belum masuk Islam untuk menyerang kota Madinah. Mendengar tersebut, Nabi SAW mengutus seorang sahabat ya untuk menyelidiki berita tersebut betul apa tidak. Maka Nabi SAW mengutus Buraidah ibn Husayb untuk mengumpulkan informasi yang ada di Bani Mustalik. Apakah betul mereka ingin bersiap-siap menyerang kaum muslim kota Madinah? Maka Buraidah pun memberitakan kepada Nabi, betul wahai Rasulullah, mereka bersiap-siap untuk menyerang kota Madinah. Maka Nabi pun dengan cepat beliau mengumpulkan pasukan 700 orang sahabat dan 30 pasukan berkuda dikumpulkan oleh Nabi SAW dan ikut serta di dalam rombongan Nabi itu adalah orang-orang munafikin. Di antaranya adalah Ubay bin Salul. Ya. Ubay bin Salul pun ikut juga di dalam pasukan Nabi SAW. Kemudian ketika sampai di Bani Mustalik, ketika Nabi SAW bersama pasukannya sampai di sana, maka orang-orang Bani Mustalik ketakutan. Kenapa? Keduluan Nabi SAW sampai.
Bani Mustalik ini disebut juga, peperangan Bani Mustalik ini juga disebut dengan peperangan Marisi, ya, peperangan Marisi. Peperangan Marisi itu terkenal dengan di situ ada sumber air. Maka Nabi SAW langsung datang ke sumber air tersebut, tempat ya mereka bisa bertahan hidup. Maka Nabi datang ke tempat tersebut bersama pasukannya, ya. Maka ketika Bani Mustalik mengetahui Nabi sudah sampai di tempat ya sumber air mereka, maka mereka ketakutan. Sehingga ya di antara mereka ya tidak melanjutkan peperangan. Ada di antara mereka sebagian mereka melawan, dan di antara mereka terbunuh 10 orang. Dan semuanya ditawan, ya semuanya ditawan. Di antara yang ditawan tersebut adalah Juwairiyah, istri Nabi SAW. Juwairiyah ini adalah anak pemuka dari Bani Mustalik. Maka Nabi SAW, Juwairiyah ini ya asalnya ya dia adalah di tangan ya, asalnya Juwairiyah ini ya ketika ya ditawan, maka Juwairiyah ini pada saat tersebut ya itu dimiliki oleh seorang sahabat Nabi SAW. Ya, sahabat yang memiliki Juwairiyah ini adalah Bara. Ya, maka ya, Juwairiyah ini pada saat itu ya Juwairiyah itu dimiliki oleh Sabit ibn Qais. Ketika dibagikan, maka Sabit ibn Qais mendapati Juwairiyah. Juwairiyah itu menjadi budaknya Sabit ibn Qais. Maka Juwairiyah ingin Nabi SAW membebaskannya. Karena Juwairiyah tidak mau di bawah Sabit ibn Qais. Maka dibebaskan oleh Nabi SAW Juwairiyah, dibayar oleh Nabi SAW kepada Sabit ibn Qais. Kemudian Nabi pun menikahi Juwairiyah. Ketika Nabi SAW menikahi Juwairiyah, nama beliau adalah Barrah. Maka Nabi SAW mengganti nama Barrah itu dengan nama Juwairiyah. Ketika Nabi SAW menikahi Juwairiyah, maka para muhajirin ya mereka mengatakan, para sahabat Nabi SAW mengatakan, kata mereka, asharu Rasulullah SAW la yanbaghi asruhum fi aidina. Kata orang-orang muhajir dan ansar, orang Madinah, maka tidak pantas ashar yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Nabi kita tawan mereka. Kata mereka tidak pantas orang-orang yang memiliki hubungan dengan kekerabatan dengan Nabi, tidak pantas kita tawan mereka. Karena Nabi menikahi Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah anak pemuka dari Bani Mustalik. Maka anak pemuka dinikahi oleh Nabi SAW. Otomatis kabilah itu ada hubungannya dengan Nabi SAW. Mendengar hal tersebut, maka ya sahabat pada saat tersebut pun melepaskan semua tawanan. Ketika dilepaskan semua tawanan, maka semuanya masuk Islam. Orang-orang Bani Mustalik semuanya masuk Islam. Dan pada saat itu terjadi ya hasad yang luar biasa di kalangan oleh orang munafikin. Di antara hasad yang terjadi adalah terjadi pada saat itu perkelahian. Ada orang muhajirin ya di kalangan sahabat Nabi SAW terjadi bertengkar dengan orang Ansar. Terjadi pertengkaran. Kemudian orang muhajirin ini memanggil orang Ansar Bekiawan. Ya, Bekiawan, ayo kita balas orang Ansar ini. Orang Ansar pun memanggil orang Ansar, ayo kita serang orang muhajirin ini. Jadi bahari ada juga serang menyerang. Ya. Jadi Bekiawan, orang muhajirin karena terjadi persengketaan antara muhajirin dan Ansar. Akhirnya berkumpullah beberapa orang muhajirin dan berkumpullah beberapa orang Ansar. Ya. Ini sesama Muslim di kalangan sahabat Nabi SAW. Terdengar oleh Nabi SAW hal tersebut, maka Nabi SAW beliau pun keluar. Nabi mengatakan, ma ba'lu da'wal jahiliyah. Kata Nabi SAW, apa gerangan ya seruan jahiliyah kalian serukan kembali, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, apakah seruan jahiliyah yang kalian lakukan, kata Rasulullah SAW. Bahkan Jabir mensifati wa kanat al-ansar hinama qadima Nabi sallam akthar summa kasura al-muhadiruna ba'd. Ya. Ansar, kata Jabir bin Abdullah,
ketika datang Nabi SAW jumlahnya banyak. Kemudian setelah itu bertambah lagi, banyak lagi jumlahnya di kalangan para sahabat Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, ya, kata Nabi SAW, da'wuha fa innaha muntinatun. Kata Nabi SAW, tinggalkanlah perseteruan ini, sesungguhnya ini adalah muntinah. Ini adalah sesuatu jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Kemudian mendengar sabda Nabi SAW, maka orang muhajirin dan orang ansar tidak jadi bertengkar. Akhirnya pun mereka damai. Ya. Ketika mendengar tersebut, Ubay bin Salul, dia mengatakan, kata Ubay bin Salul, apakah kita keluar dalam kehinaan, memprovokasi, ya, para orang-orang Ansar agar untuk tetap melanjutkan perbuatan tersebut. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Da'ni ya Rasulullah an adriba unaqah." Wahai Rasulullah, biarkan saya memenggal kepala orang munafik ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu, biarkan dia. Jangan engkau bunuh dia. Nanti orang mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabahu." Nanti ada orang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Maka dengan itu pun fitnah reda dan sahabat pun balik ke kota Madinah dengan kemenangan di dalam peperangan Bani Mustalik. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh di sini melanjutkan hadisul ifki. Pada tahun ke-5 pula terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu hadisul ifki. Berita bohong, tuduhan palsu terhadap istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan kata Syekh, kharaja ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi fi ghazwati Bani al-Mustalik as-sayyidatu Aisyah wa Ummi Salamah. Keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ikut bersama Nabi dari istri beliau, yaitu di dalam peperangan Bani Mustalik tadi, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah ikut bersama Nabi. Wa fi asna'i ruju'il jais, dan ketika di tengah-tengah kembali perpulangan menuju kota Madinah, madat sayyidatu Aisyah liqada'i hajatiha, walamma 'adat iftaqadat iqdaha faraja'at tabhasu anhu, ba'da an wajadathu raja'at fara'atil jaysha qad taqaddamaha faghalaba 'ainaiha an-naum fanamat fit tariq. Ketika tentara pada pulang, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha minta izin untuk turun dari ontanya untuk menyelesaikan hajatnya. Ketika beliau kembali, selesai buang hajat beliau, ketika mau kembali ke onta beliau, ke tandu beliau memegang kalung beliau hilang. Kemudian Aisyah pun mencari di tempat di mana di sekitar beliau tadi buang hajat. Setelah mendapatkannya, Aisyah kembali ke tempat pasukan tadi. Ternyata pasukan tersebut telah berjalan di depan. Maka Aisyah pun menunggu di sana sampai beliau ketiduran. Maka beliau pun tidur di jalan. Wa kana Safwan ibn al-Mu'attal yasir wara al-jais. Dan Safwan ibn al-Mu'attal beliau berjalan di belakang pasukan. Yatafaqqad da'i'ahu, mencari, ya, mengumpulkan yang tertinggal. Ya, biasanya tentara ada yang di belakang mengumpulkan yang tertinggal. Falamma wasala indaha wa ra'aha arafaha fa'anaha rakhilatahu arkabaha min ghairi ay yatakallamahu bi kalimatin summa sar yaqudur rahilah hatta lahiqa bil jais. Kemudian ketika sampai di tempatnya Aisyah, Safwan ibn Mu'attal melihat langsung, mengenali Aisyah. Kemudian dia tambatkan ontanya, kemudian menyuruh Aisyah menaiki ontanya. Tanpa berbicara mereka berdua sepatah kata apapun. Kemudian Aisyah menaiki, ya, kendaraan onta tersebut dan dipandu oleh Safwan ibn Mu'attal sampai menyusul pasukan yang di depan. Fattahamuha bi Safwan. Maka orang-orang munafikin menuduh Aisyah dengan Safwan sesuatu yang besar. Wa tawalla kibral ifki Abdullah ibn Ubay bin Salul.
Dan yang memegang peranan penting yang menyebarkan tuduhan palsu tersebut adalah Abdullah bin Ubay. Ra'isul munafiqin, adalah ketuanya orang-orang munafikin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina musaddiqin wa mukadzibin lima usyi'a anha hatta nazalat ayatu bara'atiha bi suratin Nur. Nabi SAW pada saat itu dalam keadaan bimbang antara membenarkan dan mendustakan berita tersebut sampai turun ayat pembebasan Aisyah di dalam surah An-Nur. Fafarihar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa basyaraha bi bara'atiha, dan Rasulullah pun sangat bahagia dan memberitakan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melepaskan tuduhan dari Aisyah. Wa amara bijaldi man saraha bil ifki samanina jaldah, dan Nabi pun menyuruh para sahabat mencambuk orang yang menuduh Aisyah dengan tuduhan dusta 80 cambukan. Wa kanu salasa, di antara mereka yang dicambuk tersebut ada 3 orang sahabat. Wahum Hamnah bintu Jahsin wa Mistah ibnu Utsatsah wa Hassan ibnu Sabit. Dicambuk 3 orang, Hamnah binti Jahas, Mistah ibnu Usasah, dan Hassan ibnu Sabit. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menceritakan peristiwa yang sangat besar yang terjadi pada Bani Mustalik, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Bani Mustalik, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang tersebut membawa istri beliau. Makanya disebutkan, saya bacakan hadisnya di dalam Musnad Ahmad, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu ma'ahu fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika ba'da ma unzila al-hijab. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau jika keluar bepergian, Nabi itu menguncang di antara istrinya siapa yang ikut sama beliau. Mana yang keluar namanya itulah yang berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu peperangan, kata Aisyah, pada saat itu dikuncanglah di antara nama-nama istri Nabi yang ternyata yang keluar adalah Aisyah. Karena semacam itu, karena waktu safar orang kalau punya istri di waktu safar itu boleh dia tidak adil. Jadi di dalam safar seorang suami boleh dia tidak membawa istrinya semua, boleh dia membawa 1 orang. Dan kalau dia safarnya itu tidak terus menerus, kadang-kadang safar, kadang tidak, maka boleh dia tidak adil terhadap semua istrinya. Misalnya dengan cara apa? Dia dikuncang. Keluar istri baru, istri muda misalnya. Istri lama tidak keluar. Kemudian safar lagi berikutnya keluar lagi istri muda misalnya, maka boleh, tidak ada masalah. Sampai 3 kali, 4 kali keluar istri muda terus tidak ada masalah. Yang penting bujuran namanya istri muda berataan di dalamnya. Maka boleh dia tidak adil di dalam Islam. Di dalam masalah apa? Safar tersebut. Boleh dia memilih istrinya tapi dengan cara yang syar'i, dikuncang tersebut. Maka keluarlah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Aisyah, saya pun ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu telah turun ayat hijab. Aisyah berhijab. Karena sebelumnya wanita kaum muslimin tidak berhijab, artinya belum turun ayat hijab. Pada saat itu turun, kata Aisyah, ayat hijab. Kemudian kata Aisyah, fa ana uhmalu fi haudaji wa unzalu fihi hatta idza faragha Rasulullah min ghazwatin wa qafala wa danawna min al-Madinah adina lailatan birrahil faqumtu hina adanu birrahil famashaitu hatta jawaztul jais. Kata Aisyah, dan saya pun dibawa di atas tandu, di atas onta. Biasanya ada tanduan di atas onta untuk tempat para wanita. Saya dibawa di atas onta tersebut. Kemudian kata Aisyah, ketika kami pada pepulangan dari Bani Mustalik tersebut menuju kota Madinah, maka kita pun berangkat di malam hari. Kemudian kata Aisyah, ketika dekat sampai,
Maka saya minta izin, kata Aisyah, untuk menyelesaikan buang hajat. Kemudian kata Aisyah, setelah selesai saya buang hajat saya, falamastu sadri fa idza iqdi min jad'i dhufarin qad inqata'a faraja'tu faltamastu iqdi fahabasani ibtigha'uhu. Kata Aisyah, ketika saya habis dari buang hajat, saya meraba dada saya. Dan ternyata kalung saya hilang, ya tidak ada. Maka saya cari, kata Aisyah, ya, maka kalung ini yang menghalangiku untuk pulang kembali ke tandu tadi. Kemudian kata Aisyah, ketika saya mendapatkannya, maka mereka itu pun, ya, pergi, ya, yang membawa Aisyah pergi. Kenapa mereka pergi? Kata Aisyah, wa kana nisa idza khifafan lam yuhabbalna wa lam yaghshuhunna al-lahm. Kata Aisyah, dulu wanita pada masa tersebut itu ringan-ringan, tidak gemuk-gemuk. Ya, wanita zaman dahulu, kata Aisyah, ringan-ringan, tidak banyak daging, sehingga dibawa di atas onta itu tidak sadar orang yang membawa itu. Adakah orangnya atau tidak? Tidak ada, saking ringannya. Karena orang itu kalau ringan, tidak tahu kita di muatan itu ada orangnya, tidak bisa dibedakan. Karena kata Aisyah, badan saya ringan. Ya. Kemudian, ya, karena pada saat itu mereka makan makanan yang sedikit, yang menunjukkan mereka kefakiran yang terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Kemudian kata Aisyah, para sahabat ini tidak sadar tidak ada saya di dalam tanduan. Kemudian kata Aisyah, wa kuntu jariyatun hadisatus sin. Dan pada saat itu kata Aisyah, saya ini masih wanita yang belia, masih wanita yang sangat-sangat muda, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Aisyah, faji'tu manazilahum wa laysa biyada'in wa la mujib fatayamamtu manzilil ladzi kuntu fihi wa dhanantu anna al-qaum sayabkiduni fayarji'una ilayya fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini fanimtu. Kata Aisyah, kemudian pun saya mencari, ya, para pasukan tersebut, ternyata mereka pergi. Saya berteriak, kata Aisyah, maka tidak ada yang menjawabnya. Maka saya putuskan, kata Aisyah, saya kembali di tempat di mana kaumku meninggalkanku. Sehingga nanti ketika mereka mencari ke tempat yang semula. Maka kata Aisyah, maka pada saat itu pun saya menunggu di sana, kemudian saya ketiduran. Kemudian kata Aisyah, wa kana Safwan bin Mu'attal as-Sulami arrasa min wara'il jais fara'a sauda insani na'imin fa'atani fa'arafani hina ra'ani wa qad kana yarani qabla an yudraba al-hijab alayya fastayqadtu bistirja'i hina arafani fakhammartu wajhi bijilbabi wallahi ma yukallimuni kalimah wala sami'tu minhu kalimah ghairu istirja'ihi. Kata Aisyah, tiba-tiba Safwan bin Mu'attal, beliau adalah seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk mengumpulkan barang yang tercecer. Jadi setiap peperangan ada seorang sahabat paling belakang, kalau ada barang yang jatuh dia mengumpulkan. Kemudian kata Aisyah, maka Safwan bin Mu'attal melihat dari jauh-jauh ada seorang yang tidur, ya, di tengah padang pasir. Kemudian kata Aisyah, Safwan bin Mu'attal tahu saya. Dia pernah melihat wajahku sebelum turunnya hijab. Kemudian ketika dia mendekati saya, maka Safwan bin Mu'attal pun dia istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada seketika itu kata Aisyah, saya terbangun dengan istirjanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Aisyah, demi Allah, dia tidak berbicara kepadaku walaupun satu kalimat, tidak pernah, kata Aisyah. Dan saya tidak pernah mendengar dari mulutnya satu kalimat kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Safwan bin Mu'attal pun mempersilakan Aisyah menaiki ontanya. Kemudian Safwan pun membawa onta tersebut, ya, dipandu oleh Safwan bin Mu'attal sampai menyusul pasukan. Kemudian kata Aisyah, fahalaka man halaka fi sya'ni. Ketika saya sampai di pasukan, maka binasalah kata Aisyah terhadap orang yang berkecimpung terhadap masalahku.
Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul faqadimna al-Madinah fashtaqaitu hina qadimna al-Madinah syahran wan nasu yafiduna fi qawli ahli al-ifki wa la ash'aru bi syai' min dhalik. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika sampai di Madinah saya sakit, kata Aisyah. Sampai di Madinah saya sakit selama 1 bulan. Dan manusia, kata Aisyah, ya, bercerita tentang perkaraku. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafikin menyebarkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berzina dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Tersebar di kota Madinah, dituduh dengan tuduhan yang luar biasa. Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat itu sakit. Subhanallah, beliau sakit selama satu bulan. Bukan karena sakit biasa. Beliau sakit bukan karena mendengar kabar. Aisyah belum tahu lagi. Dia difitnah bahwasanya dia berzina dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak mengetahui sedikit pun selama 1 bulan. Bayangkan gosip beredar selama 1 bulan, Aisyah kada tahu apa yang terjadi tentang itu. Kita ini jangan 1 bulan gosip beredar tentang kita. 1 menit saja langsung tahu kita. 1 menit orang gosip kita langsung tahu. Iya. Aisyah 1 bulan, iya. Beliau tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, iya, kata Aisyah, wa huwa yaribuni fi wajhi wa anni la a'rif bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki innama yadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallim thumma yaqul kaifa tikum. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kata Aisyah, saya tidak sadar, ya. Dan saya pun tidak ada keraguan sedikit pun. Dan saya juga pada saat itu, kata Aisyah, tidak mendapatkan lagi kelembutan yang saya dapatkan pada Nabi SAW. Ketika saya sakit, kata Aisyah, Nabi masuk cuma sekedar bertanya, kaifatikum, bagaimana keadaan engkau wahai Aisyah. Cuma itu kata Aisyah. Ya. Kata Aisyah, ini yang menjadikan aku terheran kepada Nabi. Aisyah tidak tahu, ya, tapi Aisyah bingung kenapa sikap Nabi berubah. Tidak seperti biasanya. Tapi Aisyah tetap, ya, seperti biasa. Kemudian pada suatu hari, kata Aisyah, wa kharajat ma'i ummu Mistah wa la nakhruj wa huwa mutabarrizuna wa la nakhruju illa laylan wa dhalika qabla an nattakhid lakunufa qariban min buyutina wa kunna, kata Aisyah, fantalaqtu ana wa ummu Mistah wa ummuha ibnatu Sahr ibn Amir khalatu Abi Bakar wa ibnuha Mistah ibn Usasa ibn Ubbad ibn al-Muttalib fa aqbaltu ana wa bintu Abi Rahmin qibala baiti hina faraqna min sya'nina fa asarat ummu Mistah fi mirtiha fa qalat ta'isa Mistah fa qultu laha bi'sa ma qulti atasubbina rajulan qad syahida badran. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pada suatu malam, ketika saya ingin buang hajat, kata Aisyah, di kota Madinah, saya keluar, ya, bersama Ummi Mistah untuk buang hajat di padang pasir. Dulu orang belum ada lagi WC, jadi mereka dulu ketika buang hajat ke padang pasir, ya, malam, tempat yang tertutup tidak kelihatan orang. Ketika selesai buang hajat Ummu Mistah dan Aisyah, maka Ummu Mistah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan ta'isa Mistah. Celaka Mistah ini, kata Ummu Mistah. Aisyah kaget. Kenapa dia mencela Mistah ibnu Usasa? Padahal ini anaknya. Kata Aisyah, engkau mencela seorang yang melakukan jihad di perang Badar, ikut berperang dalam perang Badar, wahai Ummu Mistah. Kenapa engkau cela orang yang berjihad di dalam perang Badar, ikut perang di dalam perang Badar? Kemudian kata Ummu Mistah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, awalam tasma'i maqal, wahai Aisyah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Mistah kepadamu? Kata Aisyah, qultu wa madza? Fa ahbaratni biqauli ahli al-ifki. Maka Ummu Mistah pun menceritakan apa yang terjadi di kota Madinah. Dia dituduh Aisyah berzina dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Kemudian kata Aisyah, fazidtu fi maradi fajdatu maradan ila maradi. Maka pada saat itu pun yang aku sakit tadi, yang aku sanggah, kata Aisyah, bertambah sakitku, kata Aisyah. Yang tadinya sakit, beliau bertambah lagi sakit mendengar berita tersebut.
Falamma raja'tu ila baiti, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu. Ketika saya kembali ke rumah, maka Nabi pun datang. Ya, kemudian Nabi mengatakan, "Kaifa tikum?" Kata Nabi, "Wahai Aisyah, bagaimana kabarmu?" Aisyah sudah paham. Nabi berubah. Ya. Aisyah baru sadar kenapa sikap Nabi berubah. Kemudian Aisyah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, ata'dzan li an atiya abawai." Wahai Rasulullah, kata Aisyah, maukah engkau mengizinkan aku pulang ke rumah orang tuaku, yaitu kepada rumah Abu Bakar Siddiq dan kepada ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'adina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengizinkan Aisyah. Kata Aisyah, faji'tu abawayya, maka saya datangi kedua orang tua saya. Faqultu li ummi, ya ummatah, ma yatahaddatsun nas. Kata Aisyah, wahai ibuku, apa yang dibicarakan oleh manusia? Maka berkatalah ibunya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, faqalat ya bunayya hawwini alayki, wahai anak perempuanku, ya, hawwini alayki, ya, sabarlah engkau, ya, fa wallahi laqallama kanat imra'atun qad wadi'atun inda rajulin yuhibbuha wa lahu dara'il illa katharna 'alaiha. Kata ibunya Aisyah, sesungguhnya tidaklah seorang wanita yang disukai oleh seorang laki-laki, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah banyak orang yang tidak senang kepadanya. Maka pastilah banyak orang yang mencibirnya. Faqultu subhanallah, kata Aisyah, maha suci Allah, wa qad tahaddatsan nas bihadza. Apakah manusia berbicara ini? Fabakaitu tilkal lailah, kata Aisyah, hatta asbahtu la yarkili dama wa la aktahil bin naum, summa asbahtu abki. Kata Aisyah, maka saya pun menangis, ya, pada malam tersebut sampai pagi. Saya tidak bisa tidur, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian pada saat itu, pada paginya, Nabi pun memanggil Ali bin Abi Thalib dan memanggil Usamah bin Zaid. Nabi SAW memanggil Usamah bin Zaid dan memanggil, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Nabi bertanya kepada dua orang ini tentang Aisyah. Minta bermusyawarah Nabi kepada dua orang ini tentang Aisyah, bagaimana Aisyah. Maka Usamah bin Zaid, apa yang dijawab? Usamah bin Zaid mengatakan, kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, hum ahluk wa la na'lamu illa khaira. Kata Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, Aisyah itu adalah keluargamu, ya, istrimu, dan kami tidak mengetahui dari istri-istrimu, wahai Rasulullah, kecuali sesuatu yang baik. Kata Usamah bin Zaid, itu adalah istrimu, dan kami tidak mengetahui dari istri-istrimu kecuali sesuatu yang baik. Kemudian Nabi mendengarkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ali? Kata Ali, lam yudayyikullah alaik wan nisa siwaha katsir wa in tas'al jariyah tasdukka. Wahai Rasulullah, jangan hal ini menjadikan engkau sempit, ya, wanita banyak, ya, engkau minta wanita yang mana saja mereka mau, ya. Ali diceraikan saja Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dalam sebagian riwayat kadang-kadang Aisyah masih beliau tidak senang dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha terhadap peristiwa ifki ini. Makanya kadang-kadang dalam sebagian riwayat Aisyah selalu kadang memubahamkan ja'a rajulun minas sahabah, maksudnya adalah Ali. Datang seorang laki-laki dari sahabat. Aisyah tidak mau menyebut Ali, menyebutkan laki-laki, ya. Maka Ali memberikan isyarat kepada Nabi untuk ditalak Aisyah, ya, diceraikan. Dan itu diketahui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian pada Rasulullah SAW Barirah. Kemudian Nabi pun memanggil Barirah. Barirah ini adalah budak Aisyah yang Aisyah bebaskan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ay Barirah. Kata Nabi, hal ra'aiti min syai'in yaribuki min Aisyah. Kata Nabi, wahai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang meragukan pada diri Aisyah? Tahukah engkau sesuatu yang janggal yang dilakukan oleh Aisyah? Kemudian apa yang dikatakan oleh Barirah? Walladzi ba'asaka bil haqq in ra'aitu alai amran qad ughmiduhu 'alaiha akthar min annaha jariyatun hadisatus sin tanamu an ajini ahliha fata'ti dajinu fatakuluhu. Kata Barirah, demi Allah yang mengutusmu wahai Rasul dengan kebenaran,
Jika seandainya saya melihat sesuatu hal yang saya, kata Barirah, yang saya mungkin tasamuh, ya, yang saya toleransi, kata Barirah, yang saya maklumi dari Aisyah, ya, akibatnya kekonyolan sesuatu yang dimaklumi dari Aisyah, perbuatannya nyeleneh, kata Barirah, dari Aisyah. Apa itu? Kata beliau, Aisyah itu adalah anak yang masih muda, kata Barirah. Hadis satu sin, wahai Rasulullah, wanita yang masih belia, baru balik. Ya. Kemudian kadang Aisyah itu, kata Barirah, dia tidur di atas adonan, bikin adonan, main-main, tidur di atas adonannya, kata Barirah. Kemudian setelah itu adonan yang dibikin bukan dibikin makanan, datang nanti binatang memakan adonan tersebut. Kata Barirah, cuma itu wahai Rasulullah yang aneh dari Aisyah. Biasa, dan itu adalah perbuatan anak kecil biasanya, ya, main-main adonan, kemudian tidur, kadang jadikan makanan, kan kayak itu biasanya anak-anak, ya. Umpat ibunya begawi tapi kan sing jadi masakannya, ya. Kata Barirah semacam itu, ya. Cuma itu saja yang dia masih muda wajah, wahai Rasulullah. Itu yang kalau ibaratnya tindakan Aisyah yang kita maafkan, kata Barirah. Kemudian mendengar hal tersebut pun Nabi SAW beliau berkhutbah di atas mimbar, Masjid Nabawi. Nabi berkhutbah. Kata Nabi, Nabi berkata, ya ma'syarul muslimin, may ya'dhiruni min rajulin qad balagha adhahu fi ahli baiti, fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira, wa laqad dhakara rajulan ma alimtu alaihi illa khaira, wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang muslimin, kata Nabi, siapa yang membelaku terhadap seorang laki-laki yang menyebarkan fitnah, yang menyakiti keluargaku. Maksud Nabi adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kata Nabi, demi Allah, saya tidak mengetahui dari keluargaku kecuali sesuatu yang baik. Dan tidaklah, ya, mereka menyebutkan, itu laki-laki yang mereka tuduh, kecuali saya ketahui itu adalah laki-laki yang baik. Dan tidak ada seorang laki-laki pun masuk di keluargaku kecuali bersamaku, kata Nabi SAW. Kemudian setelah itu berdirilah pemuka orang Ansar, Sa'd ibn Mu'ad al-Ansari. Kata Sa'd ibn Mu'ad, a'adhiruka minhu ya Rasulullah, in kana min al-Aws darabna unaqah, wa in kana min ikhwanina al-Khajrat amartana fafa'alna amaraka. Berkata Sa'd bin Mu'ad, ya Rasulullah, aku yang membelamu. Jika seandainya yang berkata demikian itu dari Aus, dari suku beliau, Sa'd bin Ubadah ini adalah pemuka suku Aus. Kata beliau, kalau itu dari Sa'd bin Mu'ad ini pemuka suku Aus, kata beliau, kalau itu dari bangsa Aus, dari kabilah Aus, berkata demikian, saya sendiri yang menebas lehernya. Tetapi jika itu dari orang Khajraj, kabilah Khajraj di Madinah, maka perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah, kami akan melakukan apa yang engkau perintahkan. Maka Sa'd bin Ubadah, beliau tersinggung dengan perkataan Sa'd bin Mu'ad, orang kabilah Aus, ya, beliau adalah kepala kabilah Aus. Sedangkan Sa'd bin Mu'ad adalah Sa'd bin Ubadah adalah beliau kepala kabilah suku Khazraj. Tersinggung beliau dengan perkataan Sa'd bin Mu'ad. Maka berkata Sa'd bin Ubadah ini orang yang sangat saleh, ya, sahabat yang sangat saleh. Tapi pada saat itu beliau marah kepada Sa'd bin Mu'ad. Maka berkata Sa'd bin Ubadah, kata beliau, kadzabta, la amrullah la taqtulu wa la taqdir ala qatlih. Kata Sa'd bin Ubadah, demi Allah, wahai Sa'd bin Mu'ad, engkau tidak akan bisa membunuhnya dan tidak bisa engkau tidak akan sanggup engkau membunuhnya. Ya. Mendengar demikian berdiri Usaid bin Hudzair. Usaid bin Hudzair ini adalah anaknya, ya, keponakannya Sa'd bin Mu'ad. Berkata Usaid bin Hudzair membela Sa'd bin Mu'ad, membalas Sa'd bin Ubadah. Dia membalas balik, kadzabta la amrullah la naqtulanna. Engkau telah berdusta, demi Allah engkau telah salah wahai Sa'd bin Ubadah. Kata Usaid bin Hudzair, kami akan bunuh orang Khajraj tersebut kalau seandainya dia menuduh istri Nabi berzina. Kemudian fa innaka munafiq tujadil anil munafiqin. Berkata Sa'd bin Ubadah, berkata Usaid bin Hudzair kepada Sa'd bin Ubadah, sesungguhnya engkau munafik. Ya. Akhirnya pun terjadilah dua suku ini hampir bertengkar. Maka Nabi pun turun dari mimbar mendamaikan.
mendamaikan dua kabilah ini, Aus dan Khazraj, didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi masuk, ya, datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka Nabi ingin bertemu dengan Aisyah. Maka kata Aisyah, "Walam yajlis indi mundu qila li ma qil wa qad labisa syahran la yuha ilaihi fi sya'ni bi syai'." Seorang muslim untuk menjaga, ya, keluarganya. Hafidz Ibnu Hajar mengambil faedah dari kejadian ini. Saya sebutkan satu faedah saja yang saya lihat faedah yang sangat penting sekali. Disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar, sebab Aisyah dituduh berbuat zina dengan Safwan ibnu Mu'attal, sebabnya kata Hafidz Ibnu Hajar adalah karena kehilangan kalungnya. Ketika Aisyah mencari kalungnya, maka menemukannya dia kehilangan pasukan yang membawa rombongan yang membawa Aisyah. Kata Hafidz Ibnu Hajar, harta itu memiliki peranan penting membawa orang itu kepada perbuatan dosa. Ya, harta, ya, itu Aisyah saja tidak terlena dengan dunia, tidak terlena dengan sesuatu yang wajar orang mencari. Tapi dampak dari harta itu bisa berdampak kepada perkara yang sangat luar biasa. Makanya orang itu kadang-kadang banyak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Salah satunya adalah dampak dia memiliki harta. Akibat dia memiliki harta yang banyak, wanita memiliki harta yang banyak, kadang-kadang dia tidak taat terhadap suaminya. Kadang wanita itu diluaskan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang dia tidak memuliakan suaminya. Maka Hafidz Ibnu Hajar mengambil faedah dari sini bahwasanya harta itu sangat luar biasa berdampak, ya, kepada seseorang. Maka beruntung seorang laki-laki punya istri yang kaya raya, yang memiliki harta tetapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia taat kepada suaminya. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa, karena pada asalnya wanita yang memiliki harta itu sangat mudah dia tidak taat kepada suaminya. Sangat mudah dia tidak tunduk kepada suami karena dia punya harta. Beda kalau wanita itu tidak memiliki harta, dia sangat mudah, ya. Kalau bertengkar lawan suaminya, ya, binian itu kalau dia bertengkar, seorang istri bertengkar dengan suaminya, kalau dia tidak punya harta, tidak punya duit, kada kawanya anda keluar rumah, ya, ya, kada kawanya beda dengan punya harta, ya. Kalau dia tidak nyaman dengan suaminya, sudah keluar dari rumah, nginep di hotel. Kau bisa duit, bisa bayar. Kalau nggak bisa duit, ini bingung anda keluar rumah kayak apa, di mana, menginap di mana, apa macam, tidak. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, harta itu sangat besar, ya, peranannya itu mengubah kehidupan seseorang. Maka kalau di tangan orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu menjadi baik. Tapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mudah dia goyah, ya, dengan hartanya. Wallahu taala. Pada faedahnya banyak sekali disebutkan dari sisi tarbiyah, dari banyak sekali. Mudah-mudahan nanti kesempatan yang lain kita akan jelaskan faedah dari cerita hadisul ifki ini. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada, kalau yang bertanya silahkan. Di belakang. Bismillah. Mohon izin Ustaz. Jazakallahu khair atas faedah tadi mengenai harta dan juga bagaimana wanita menyikapi masalah harta. Tapi ada satu Ustaz terkait dengan masalah munafik ini. Artinya sejarah menjelaskan bagaimana dampak dari orang munafik ini terhadap Islam. Kami ingin meminta nasihat Ustaz secara singkat bagaimana kita menyikapi dan juga menghadapi fitnah yang dilakukan oleh para munafikun ini dengan kondisi kekinian saat ini. Jazakallahu khair. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, ya. Sekarang ini mungkin fitnah tantangan kita itu bukan orang munafikin, tapi orang zindik. Ya, fitnah kita zaman sekarang ini adalah orang zindik. Ya, dia melakukan kezindikan. Ya, melakukan kezindikan. Zindik itu apa? Dia beragama Islam apa macam, tapi menyuruh orang melakukan hal-hal yang merusak akidah. Ya, merusak akidah. Ya, yang menghancurkan tauhid. Ya, yang menghancurkan tauhid, yang menghina Nabi SAW, yang menghina syariat Islam. Ya, terang-terangan. Ya, dia terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi lagi, ya.
dengan cara terang-terangan. Ya, kadang dibikin candaan, ya, penghinaan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian bikin candaan, ya. Maka fitnah zaman sekarang itu bukan munafik lagi, adalah zindik. Dia terang-terangan ya, mengaku Islam, kemudian dibawa masyarakat untuk menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina syariat-syariat Allah dan yang lain. Nah, terus tentu bagaimana menghadapinya? Menghadapinya tentu dengan ilmu. Seseorang harus berilmu, menuntut ilmu agama sehingga dia tahu ya, ini tidak boleh. Apalagi generasi Z ya. Gen Z ya kata orang. Maka itu kadang-kadang mereka ketika jauh dari ilmu agama menganggap itu adalah sesuatu yang sesuatu yang netral ya, sesuatu yang normal. Maka zaman sekarang ini hati-hati. Zaman sekarang ini orang berusaha menormalkan sesuatu yang tidak normal. Laki-laki suka sama laki-laki dinormalkan. Perempuan suka sama perempuan dinormalkan. Kemudian melakukan perbuatan zina itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang ini zaman sekarang seperti itu. Hendak menormalkan apa yang tidak lazim di dalam syariat Islam. Orang makan riba, itu nggak ada masalah. Ini sesuatu yang normal. Maka ini tantangannya pada zaman sekarang ini, menormalkan apa yang tidak normal. Sehingga itu dianggap normal dan itu berusaha itu gencar. Dan itu kita dapati ya di masyarakat kita, di kampung kita, di desa kita. Anda lihat, sekarang itu yang dulu zaman dahulu itu suatu aib yang besar, zaman sekarang sesuatu yang biasa. Karena ini masanya sekarang, menormalkan apa yang tidak normal. Dan itu mereka gencar, bertahap ya. Sampai puncaknya nanti orang nggak memiliki Tuhan itu biasa. Orang tidak menyembah Allah itu biasa. Mungkin zaman sekarang kaget, tapi nanti mereka berusaha sampai ke arah sana. Sehingga orang itu menjadi ateis, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tantangan yang ada zaman sekarang ini. Ya, itu tantangan kita dan itu harus dibentengi dengan ilmu. Ya, maka seseorang jangan pernah menganggap itu sesuatu yang biasa dari perbuatan maksiat. Karena kalau kita menganggap itu kecil menjadi biasa, sehingga akhirnya ini adalah bukan maksiat lagi. Sehingga nanti maksiat berubah sesuatu yang biasa, ketika diingkari malah kita yang mengingkari. Ya. Makanya Anda lihat sekarang ini, zaman dahulu itu ada sesuatu yang mungkar luar biasa. Zaman sekarang, saya kasih contoh yang nyata. Orang sekarang berzina itu biasa. Ya, orang zaman dahulu itu adalah sesuatu aib besar. Kenapa? Karena dia ingin berusaha menormalkan. Ini ada sesuatu ini. Masyarakat sudah tinggal kawin, sudah ya, selesai solusinya. Nah, ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat. Ini adalah dosa besar, tidak benar semacam ini. Dan ini harus dibarengi dengan ilmu, terus disebarkan dakwah. Dengan orang semakin berilmu, semakin paham. Ini adalah bukan dosa kecil. Ini adalah dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Semoga kita yang hadir di majelis ilmu malam ini dirahmati Allah. Afwan Ustaz, ulun punya abah di Tanjung yang sudah berumur 81 tahun. Kondisi Sidin sekarang hanya bisa duduk untuk BAB dan BAK. Menggunakan pampers mama dan kakak ulun yang merawat Sidin. Dari mandi, makan dan berpakaian. Kadang kalau ulun pulang ke Tanjung, abah ulun tuh ketika ditanya ulun siapa Sidin kada tahu, oleng-oleng kepala. Tapi kalau misalnya diarahkan istighfar, bisa mengikuti walaupun tidak fasih. Yang ulun tanyakan tentang sholat terakhir, sekitar 2 tahun yang lalu Sidin masih bisa sholat, tapi dijaga mama di belakang untuk mengingatkan rakaat. Mohon nasihatnya bagaimana agar kita bisa berkeyakinan bahwa Sidin ini sudah uzur dalam hal ibadah terkhusus sholat. Jika sekiranya masih jatuh kewajiban sholat atas abah ulun, bagaimana mengarahkannya? Orang yang hilang akalnya itu tidak ada kewajiban sholat. Yang hilang akalnya disebutnya harim. Harim itu adalah orang tua yang sudah pikun. Ya, kalau Sidin sudah tidak kenal siapa-siapa, tidak tahu ikam siapa, kemudian tidak tahu bacaan sembahyang, kemudian ketika sudah sembahyang 1 rakaat, tuntungkah sudah ini? Macam misalnya kadang-kadang demikian apa macam, maka ini pikun. Ini sudah tidak ada lagi kewajiban sholat. Karena ada orang tua demikian, dia sampai 1 rakaat sudah tuntung Sidin apa macam. Berarti ini hilang akalnya sudah. Maka tidak ada lagi kewajiban salat. Dan yang lebih pasti lagi dibawa ke dokter. Ya dokter nanti bisa memutuskan Sidin ini
sampai kemana kadar kepikunannya, misalnya dokter yang tentu yang paling akurat ya. Tapi kita kalau kita melihat ya secara sepintas, kadang ada sebagian orang tua sudah dia bertakbir Allahu Akbar langsung salam ya. Kadang sidin ketika bersembahyang, napa nih bacaannya, berarti itu sudah hilang akalnya. Sudah tidak ada lagi apa namanya itu. Maka dia tidak ada kewajiban salat semacam itu. Nah tentu yang paling akurat lagi adalah dibawa ke dokter. Dokter nanti yang menganalisa ya sampai kemana ya pikunnya tersebut. Tentu pikun itu ada yang ringan ya, artinya dia lupa sedikit tapi dia masih apa? Kalau diingatkan dia masih bisa ada. Ini masih tetap karena akalnya masih ada. Tapi ada yang sudah hilang akalnya sama sekali ya. Maka kalau kita sepintas semacam itu melihatnya. Tapi kalau ingin meyakinkan sejauh mana ya dibawa ke dokter. Dokter seperti apa ini dok? Ya apa orang tua saya ini kadar ingatannya dan seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik. Saya kira cukup ya. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.